Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Dalam kesempatan kali ini saya akan membahas tentang orang yang memelihara tuyul. Nah, seperti ini ciri-ciri dan hati-hati jika ketemu ciri-ciri yang sudah saya jelaskan nantinya. Kamu sudah tahu belum ciri-ciri orang yang pelihara tuyul? Nah, mungkin masih menjadi simpang siur bagi kalian ya. Hanya orang-orang tertentu yang dapat melihat tuyul. Tentu saja salah satunya si pemelihara tuyul itu sendiri. Keuntungan bagi orang-orang yang gemar memelihara tuyul adalah dapat memperkerjakan tuyul untuk mencuri uang atau mendapatkan uang dari orang lain secara kegaiban. Nah, biasanya calon korban adalah orang yang memiliki uang banyak. Kalau Anda orang miskin, tidak punya uang, maka Anda aman dari serangan tuyul. Sosok tuyul yang sebenarnya sangatlah menakutkan. Postur tubuhnya yang amat kecil dan kepalanya cenderung gundul, serta gigi yang runcing, telinganya juga runcing. Suaranya seperti seekor ayam. Nah, konon tuyul juga hidup bermasyarakat dan memiliki pemimpin. Tuyul itu dipercaya berasal dari janin yang gugur atau digugurkan. Entah ini bisa dibenarkan atau tidaknya karena banyak versi yang menjelaskan tentang hal ini. Bagi yang meninggal dalam kandungan yang telah berusia antara 7 bulan, itu ukurannya pasti sangat kecil ya. Paling besar tidak lebih dari 20 cm. Meski dalam bentuk setan, ia memiliki karakter anak-anak yang gemar bermain. Sementara menurut sumber lain atau orang-orang yang biasa membagikan informasi tentang sosok tuyul ya, yang sesungguhnya itu menyerupai orang tua berkepala gundul, cuman tubuhnya saja yang sangat kecil serta sifatnya yang seperti anak-anak. Jadi semata-mata bukan bayi yang berasal dari janin tersebut kemudian jadi hantu ya. Nah, kemudian ia diperintahkan oleh majikannya untuk mencuri uang. Segala resiko ditanggung majikan. Ketika tuyul tertangkap oleh orang pintar, itu biasanya akan dilakukan interogasi ya. Dan tuyul akan bicara apa adanya, jujur dan lugu. Nah, jika tuyul disakiti, maka majikanlah yang merasa sakitnya. Orang yang pelihara tuyul harusnya perempuan. Bagaimana tuyul dapat dipekerjakan manusia? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan bagi Anda. Menurut berbagai sumber dari pakar dunia gaib, dikatakan bahwa tuyul berasal dari janin korban aborsi yang ditangkap oleh juru kunci saat berkeliaran mencari ibunya. Tuyul itu mau ditangkap karena dibujuk akan dipertemukan ibunya. Nah, jadi tak heran kalau orang yang bisa memelihara tuyul harus perempuan. Ketika jual beli atau pemaharan sudah saling sepakat ya, sang juru kunci akan menyerahkan tuyul hasil tangkapannya. Nah, pada saat itu pula juru kunci memberitahu pada tuyul kalau si pembeli itu adalah ibunya. Nah, wanita yang memelihara tuyul pun wajib memperlakukannya selayaknya atau seperti anak sendiri. Jadi orang tersebut mengasuh, memberi makan dan memberi ASI. Nah, tuyul itu biasa dijual seharga antara 5 hingga 10 juta. Tempat penjualan tuyul banyak terdapat di Pulau Jawa. Mohon maaf ini saya sebutkan tempatnya ya. Biasanya banyak di daerah Kuningan, Jawa Barat, Jawa Timur. Nah, dan masih banyak tempat-tempat yang lainnya. Karena tuyul sendiri hampir merata di seluruh pelosok Indonesia itu ada yang menjual belikannya. Anda untuk memelihara tuyul bisa selamanya hanya saja untuk satu tuyul paling lama 10 hingga 15 tahun. Lewat dari itu harus ganti tuyul atau beli tuyul baru. Nah, ini biasanya kesepakatan dari pihak juru kunci atau orang yang memang memaharkan atau jual beli tuyul seperti itu. Nah, tuyul bisa dikatakan sebagai pesugihan ya. Pesugihan berasal dari kata sugih yang artinya kaya. Disebut pesugihan itu karena menggunakan cara tertentu seperti memelihara tuyul, babi ngepet dan sejenisnya. Nah, jadi kata pesugihan itu dapat diartikan membangun sumber kekayaan dengan cara tertentu. Nah, yang berkaitan dengan hal gaib. Nah,
Contohnya kayak pesugihan kandang bubra, pesugihan putih. Hanya saja pesugihan itu tidak menyalahi aturan agama manapun. Nah, balik lagi ke tuyul. Tuyul juga memiliki sifat kesal sama majikan. Karakternya memang sangat persis anak-anak usia antara 4 hingga 5 tahun. Yang membedakannya adalah tuyul itu memiliki kelebihan bisa menghilang. Seperti ini ciri-cirinya orang yang memelihara tuyul. Yang pertama, saat mengobrol, dia cenderung tanya pekerjaan kita, penghasilan, dan kapan terima gaji. Nah, hati-hati. Jadi kalau Anda ngobrol dengan orang yang tidak kenal, tolong dikontrol, jangan sembarangan menyebutkan nominal gaji yang Anda miliki. Nah, kemudian sering jalan dengan tangan disingkur ya, seperti tadi yang sudah saya jelaskan. Tangan satu memegang tangan satunya di punggung layaknya orang menggendong anak. Kemudian lebih suka mendengarkan pembicaraan orang lain saat orang banyak, ya. Terlebih para ibu-ibu yang membicarakan bab arisan. Nah, sifatnya agak tertutup, lebih cenderung menjaga jarak dalam bersosial di tengah masyarakat. Nah, melakukan pekerjaan asal-asalan. Hal ini guna untuk menutupi kedoknya. Kemudian tidak senang memberi sumbangan atau sedekah. Dan juga informasi untuk Anda, agar rumah kita tidak disatroni tuyul, itu biasanya orang menyediakan yuyu atau kepiting sawah. Tuyul bisa lalai akan kewajibannya saat melihat mainan. Tuyul sangat suka dengan yuyu. Yuyu itu kepiting sungai. Kemudian juga bisa pasang jarum di laci, tempat penyimpanan uang, itu juga bisa. Tuyul biasanya tidak akan mengambil uang hingga ludes. Misalnya 1 juta, itu tuyul hanya mengambil 3 hingga 4 lembar saja. Namun jika terdapat jarum di area tersebut atau uang tersebut, maka tuyul tidak akan dapat mengambil uang, karena konon tuyul paling takut sama jarum. Nah, itu ciri-ciri orang yang melihara tuyul. Semoga Anda tidak pernah menjadi korban pencurian uang. Hal ini jangan asal diterima secara mentah. Kita harus menyikapi situasi dan kondisi di lingkungan kita. Misalnya di dalam keseharian Anda uang Anda tiba-tiba hilang tanpa sebab, berkurang tanpa sebab. Nah, itu alangkah baiknya, dan saran dari saya, coba dipraktekkan dengan cara diselipkan jarum pada tempat penyimpanan uang Anda, atau beri yuyu tadi di rumah Anda. Nah, pertama cukup sekali, kalau untuk yuyu itu cukup sekali saja. Jadi tidak perlu Anda setiap baru mencari yuyu atau kepiting. Oke, semoga informasi dari saya bisa membantu untuk Anda, dan saya tekankan sekali lagi, hal ini tidak bisa diterima mentah-mentah. Jadi Anda perlu melihat situasi kondisi agar tidak terjadi atau munculnya firasat, perasaan buruk kepada seseorang yang takutnya nanti menjadi fitnah atau suuzon. Nah, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.